Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang keseimbangan. Oke, nah benda dikatakan seimbang. Nah, di sini seimbang, berarti bendanya adalah diam atau bisa dikatakan benda tersebut tidak bergerak. Nah, tidak bergerak di sini dia berarti tidak bergerak baik secara translasi maupun secara rotasi. Kemudian syarat-syarat suatu benda dikatakan seimbang atau keseimbangan di sini adalah ada 3 syarat. Yang pertama dia adalah sigma fx sama dengan 0. Berarti resultan gaya pada arah horizontal dia adalah 0. Yang kedua, sigma fy adalah 0. Maka resultan gaya pada arah vertikal sama dengan 0. Dan yang terakhir, sigma m sama dengan 0. Nah, hal ini berarti resultan momennya dia adalah 0. Nah, momen di sini adalah maksudnya kecenderungan suatu benda untuk berputar atau dia bergerak secara rotasi. Itu namanya momen. Oke, dalam keseimbangan di sini ada 3 jenis tumpuan. Ya, jenis tumpuan. Yang pertama adalah tumpuan roll. Oke, yang pertama adalah tumpuan roll. Dia simbolnya adalah segitiga, kemudian di bawahnya ada lingkaran. Lingkarannya biasanya 1 atau 2. Nah, di sini ada karakteristik dari tumpuan roll itu sendiri. Yang pertama dia adalah hanya dapat menerima gaya pada arah vertikal atau FY. Dan di sini simbolnya yang merah itu adalah reaksi gaya yang ditimbulkan dia hanya pada arah vertikal atau FY. Kemudian sifat yang kedua jika dia menerima gaya secara horizontal, jika kita beri gaya, maka dia akan bergerak. Dan yang ketiga, dia adalah tidak dapat menerima gaya momen. Contoh dari tumpuan roll ini biasanya adalah misalkan ada sebuah gerobak yang bawahnya ada rodanya. Nah, ketika kita dorong maka dia akan bergerak, mendorong secara horizontal. Yang kedua adalah tumpuan sendi. Nah, tumpuan sendi di sini simbolnya dia hanya segitiga. Oke, karakteristik dari tumpuan sendi di sini. Nah, dia yang pertama
dia dapat menerima gaya pada arah baik itu vertikal maupun horizontal, baik itu dari Fx dan Fy. Oke, untuk simbol reaksi yang diberikan yaitu pada arah Fx dan Fy, yang tanda panah merah di Fy, kemudian disitu ada Fx. Karakteristik yang kedua, dia adalah tidak dapat menerima gaya momen. Jadi jika diberikan gaya yang sifatnya berputar, dia akan cenderung berputar juga. Dan yang ketiga, dia adalah tumpuan jepit. Oke, tumpuan jepit di sini misalkan ketika di konstruksi bangunan buat cor-coran untuk lantai tingkat, itu dijepit. Karakteristik dari tumpuan jepit itu sendiri, dia adalah dapat menerima gaya baik itu vertikal, horizontal, dan momen. Fy, kemudian itu ada Fx, dan terakhir sigma momen. Nah, kalau suatu benda diberi tumpuan jepit, maka dia tidak dapat bergerak secara vertikal maupun horizontal. Kita lanjutkan pada jenis-jenis beban dalam suatu konstruksi. Yang pertama adalah beban titik. Beban titik di sini adalah maksudnya beban yang terpusat, dia hanya ada di titik-titik tertentu. Misalkan kalau mobil yang melewati jembatan, berhenti jembatan hanya satu atau dua, itu adalah beban titik. Jadi dia terpusat pada daerah atau titik tertentu. Oke, misalkan di situ ada sebuah konstruksi, ada tumpuan sendi, tumpuan roll. Nah, kemudian di atas itu ada P dan Q. Nah, yang dimaksud beban titik di situ adalah P dan Q. Dia simbolnya hanya titik tertentu yang diberi panah. Dan yang kedua adalah beban terdistribusi merata. Oke, beban terdistribusi merata ini maksudnya adalah misalkan di jembatan, dia bebannya merata di seluruh jembatan tersebut. Jadi misalkan adalah beban angin. Nah, kalau kita lihat angin dia
merata ke seluruh jembatan, misalkan beban air, kemudian beban tekanan. Simbol dari beban terdistribusi merata, di situ dia adalah ada banyak anak panah. Nah, kemudian di atasnya dia dihubungkan oleh suatu garis. Itu adalah simbol dari beban terdistribusi merata. Oke, untuk beban terdistribusi merata di sini ada pengecualian, dia nilai gaya total pada beban terdistribusi merata. Oke, misalkan di situ beban terdistribusi meratanya sepanjang daerah D. Nah, maka kita dapat menghitungnya gaya totalnya F sama dengan P kali D. Dan yang terakhir adalah beban momen. Di sini beban momen adalah beban bisa diletaknya di titik tertentu. Nah, tapi benda ini menyebabkan beban ini menyebabkan bendanya bisa berputar atau torsi. Oke, misalkan di sini, nah itu ada yang menyebabkan nanti gearnya di sini nanti bisa berputar. Nah, itu namanya adalah beban putar. Oke, kita lanjut ke contoh analisis sederhana. Terus itu ada 3 buah soal. Yang pertama, ada 2 tumpuan A dan B, sendi dan roll. Kemudian ada beban titik P. Nah, untuk tumpuan A di situ karena sendi berarti dia ada FY dan ada FX. Kemudian di B karena hanya roll berarti hanya ada FY. Kita tandai FYB. Yang kedua di situ tumpuan jepit, dan yang B tumpuan roll, dan yang C adalah tumpuan sendi. Kemudian ada beban titik P, kemudian ada beban titik Q. Nah, kita gambarkan analisis gayanya. Nah, karena tumpuan jepit berarti harus ada FYA, kemudian FXA, dan M-nya. MA berapa. Kemudian yang kedua di B karena roll dia hanya FYB. Dan di C FYC dan FXC karena dia tumpuan sendi. Nah, itu adalah beban titik P dan beban titik Q. Nomor 3 ada tumpuan sendi baik di A maupun di B. Kemudian beban terdistribusi merata P. Nah, karena sendi berarti ada FYA, kemudian ada FXA. Di B juga seperti itu, FYB dan FXB. Nah, karena dia tumpuan sendi dapat menahan gaya vertikal maupun horizontal. Nah, kalau beban terdistribusi merata, ingat bahwa kita harus menghitung gaya totalnya. Nah, yaitu P kali D. Besarnya adalah 100 Newton per meter kali 2 meter di sini panjangnya. Sehingga hasilnya adalah 200 Newton. Untuk menganalisis ini kita yang pertama harus tahu gaya-gaya
pada masing-masing tumpuan, baik itu roll, sendi maupun jepit. Oke, sekian, terima kasih.